Swatihotu nama budaya. Sebentar, Ceh. Namo Ya, budaya. Swatihotu nama budaya. Gitu, Pak. Namo budaya. Udah. Yang saya hormati Bante Damiko Mahatera, Rama Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Dhamma. Pada malam hari ini, Selasa 18 November 2025, kita bertemu kembali dalam pembacaan parita untuk kesembuhan saudara-saudari kita yang sedang sakit, yang nanti akan dipimpin oleh Bante Damiko Mahatera. Marilah kita mengkonsentrasikan pikiran kita pada Buddha, Dhamma, dan Sangha demi kesembuhan saudara-saudari yang akan saya sebutkan namanya pada malam hari ini. Sebentar ya, Ceh. Romo, aku belum bisa sharing. Siapa? Belum di requested. Tanya Udah. Henry. Sudah? Udah, Ceh. Sudah, Rana. Iya Romo, Bante Jayadamotera, Bali, Bapak Agus Santoso, Tangerang, Bapak Angka Wijaya, Surabaya, Bapak Bambang Abdi, Denpasar, Bali, Bapak Bambang Sugiarto, Lawang, Bapak Chang Fung Chuen, Surabaya, pasca operasi lutut, Bapak Edi Prasetya, Surabaya, Bapak Gunawan Chandra, Surabaya, Bapak Heri Santoso, Jakarta Pusat, Bapak Henry Liman Lim, Surabaya, Bapak Kwe Kim Sin, Cibinong, Bapak Made Gita Ginasta, Rumah Sakit Adi Husada Undaan, D209, Bapak Noto Saliman Lim, Rumah Sakit Adi Husada Undaan, D209, Romo Purnadi Jakarta, Bapak Pink Perdana Jakarta, Bapak Susanto Jono Diharjo, Rumah Sakit Adi Husada Undaan, D208, Bapak Tio Hui Sing, Surabaya, Bapak Usman Majaputra, Jakarta, Bapak Willy Teja Lesmana, Bali, Bapak Yusuf Malang, Ibu Ari Chandrawati, Bali, Ibu Beng Swan Denpasar, Bali, Ibu Krisnawati Kamal, Jakarta, Ibu Desak Ketut Sudiarti di Rumah Sakit Mangga Usada Badung, Bali, Ibu Darmasari Adiwidya, Surabaya, Ibu Emilia Malang, Ibu Go Chai Kwat, Surabaya, Ibu Ha Fui Chu, Jakarta, Ibu Helen, Jakarta, sekarang sedang berobat di Sydney, Ibu Indriati Bernard Gerardin, Kalibata, Ibu Juliana, Golf Avenue, GV 3, nomor 6, Citraland, Surabaya, Ibu Kasem, Malang, Ibu Kofifi Kurniawan, Surabaya, Ibu Lim Cek Ing, Surabaya, Ibu Li Kui Chin, Solo, Ibu Lipnawati, 96 tahun, Pasuruan, Ibu Lili Setiawati, Jalan Kanser, nomor 50, Surabaya, Ibu Lilis Ratnawati, Rumah Sakit Adi Husada Undaan, D206, Ibu Lindawati Malang, Ibu Mamik
Ima Surabaya, Ibu Megawati Sugiarte Denpasar, Ibu Meliawati Lawang, Ibu Merita Wahyuni, HCU Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, Ibu Ni Ketut Chandra Wiratmi, Ibu Noviana Surabaya, Ibu Oi Hwat Po Nio, ICU Rumah Sakit Adi Husada Undaan, Ibu Puspa Martani Chandra Bogor, Ibu Ratna Kusuma Himawan, Bendul Merisi Permai, Blok P nomor 21 Surabaya, Ibu Reh Francisca di Hankam Cidodol, Ibu Siulien TK Indah Pasuruan, Toko Indah Pasuruan, Ibu Suri Maniaka Surabaya, Ibu Susu Rusli Jakarta, Ibu Sutiarti Riawan Jakarta, Ibu Tien Tien Bali, Ibu Ciong Melia Chandra Surabaya, Ibu Triwulan Handajani Bekasi Jawa Barat, Ibu Waluyo Surabaya, Ibu Yang Li Ching Pemulihan Pasca Operasi Surabaya, Ibu Yani Denpasar Bali, Ibu Yanti Tangerang, Saudara Max Edbert Naharto Surabaya, Saudara Russell Cahya Wijaya, Jalan Bendul Merisi Permai, Blok P nomor 21 Surabaya, Saudari Dewa Ayu Novayanti Wibawa, Saudari Eli Yuliana Jakarta, Saudari Endang Wati Budi Santoso, Jerman, sedang menjalani kemoterapi, Saudari Lisa Agnes Pratiwi, Denpasar, Bali, Saudari Shirley Lee, Jakarta Utara, Saudari Wen Xiuchin, Surabaya, adik Brian Alvero Jusianto, Jakarta, anak Felicia Angela Hartanto, Manado, Wilson, Surabaya. Demikianlah nama-nama yang saya sebutkan untuk nanti akan dibacakan parita. Selanjutnya, marilah kita mulai pembacaan parita hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakkato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami Yamam hako mayang Bhagawantang Saranang Gata Yono Bhagawa Sattha Yassa camayang Bhagavato Dhammang Rocema Ime hi sakkare hitang Bhagawantang Sasat Dhammang Sasawaka Sanghang Abhipujaya Ma. Sebelum pembacaan parita yang akan dipimpin langsung oleh Bante, marilah kita memperbarui sila kita dengan membacakan Pancasila Aradhana. Mayang Bante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama Dutiyampi Mayang Bante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama Tatiyampi Mayang Bante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama
Amitang wadeta. Amabhante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripunnang. Amabhante. Panatipata weramani sikkhapadang sammadiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadiyami. Adinadana weramani sikkhapadang sammadiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadiyami. Kamesu micacara weramani sikkhapadang sammadiyami. Kamesu miccacara weramani sikkhapadang samadiyami. Musawada weramani sikkhapadang sammadiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadiyami. Surameraya majapamadatthana weramani sikkhapadang sammadiyami. Surameraya majapamadatthana weramani sikkhapadang samadiyami.
Imani pancasikapadani silena sugating yanti silena boga sampada silena nibuting yanti tasma silang wisodaye. Ama bante. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, dipersilakan kepada Bante untuk memimpin pembacaan parita pada hari ini. Kepada Bante Damiko Mahatera, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Romo Ramani, Bapak Ibu sekalian, mari sejenak kita menyatukan tekad dan pikiran yang baik, mengembangkan cinta kasih dan juga kasih sayang pada saudara-saudara kita yang sedang mengalami kondisi yang kurang sehat. Semoga dengan kekuatan keyakinan kita kepada Buddha Dhamma Sangha, dengan kekuatan kebajikan yang kita lakukan, dengan kekuatan partai yang dibacakan, mengkondisikan hal-hal yang baik, tumbuh berkembang kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan bagi saudara-saudara kita yang kurang sehat ini, dan juga bagi kita semua. Semoga juga kebajikan-kebajikan ini menjadi kondisi yang memunculkan kebahagiaan buat kita semuanya. Samanta cakkawalesu atra gaccantu dewata sadamang munira jasa sunantu sagamo kadang sage kame carupe girisikarata cantalike wimane diperate cagame taruana gahane kihawatum hikete Umacayanto dewa jalatala wisame yaka ganda banaga titanta santike yang muniwara wacanang sadawome sunanto Dhamma sawana kalo ayam badanta Dhamma sawana kalo ayam badanta Dhamma sawana kalo ayam badanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Nati me saranang anyang buddho me saranang warang ete nasa cawa jena sotite hotu sabbada Nati me saranang anyang dhammo me saranang warang ete nasa cawa jena sotite hotu sabbada Nati me saranang anyang sanggo me saranang warang ete nasa cawa jena sotite hotu sabbada Mahakaruniko nato atayasa bapaninang puretwa paramisabba pato sambodhimuttamang ete nasa cawa jena mahontu sabupadawa Mahakaruniko nato hitayasa bapaninang Puretwa paramisabba pato sambodhimuttamang ete nasa cawa jena mahontu sabupadawa Mahakaruniko nato sukaya sabbapaninang Puretwa paramisabba pato sambodhimuttamang
Etena sacca wajjena mahontu sabbupaddawa. Namo arahato sama sambuddhassa mahesino. Namo utama dhammasa swakata sewate nida. Namo mahasangga sapi wisuda sila ditino. Namo omatyara dasaratanataya sasadukang. Namo omakatitasa tasawatu taya sapi. Namo kara pabawena wigacanto upadawa. Namo kara nubawena suwati hotu sabbada. Namo kara sate jenna widimhi homite jawa. Ewame sutang ekang samayang bhagawa sawatiyang wiharati cetawane anatta pindikasa arame atako anyatara dewata abikantaya ratiya abikantawana kewala kapang jetawanang obasetwa Yena bhagavateno upasangkami tua bhagawantang abiwadetwa ekamantang atasi ekamantang titako sadewata bhagawantang gataya ajabasi bahudewa manusaca manggalani acintayung akang kamana sotanang bruhi manggala mutamang asewana cabalanang pandita nanca sewana puja ca pujanian nang etam manggala mutamang patiru pade sawaso ca pubeca kata punyata atasama panidica etam manggala mutamang bahu sacanca si panca winayo ca susikito subasita ca yawaca etam manggala mutamang mata pitu upatanang putadara sasanggaho anakula cakamanta etam manggala mutamang dananca dhammacariya ca nyatakananca sanggaho anawajani kamani etam manggala mutamang arati wirati papa majapana ca sanyamo apamado cadamesu etam manggala mutamang Garawo ca niwato ca santuti ca katanyuta kalena dhamma sawanang etam manggala mutamang kanti ca sawa ca sata samana nan ca dasanang kalena dhamma sakaca etam manggala mutamang tapo ca brahmacariyan ca arya saca nadasanang nibbana sacikirya ca etam manggala mutamang Puttasa loka damehi citang yasana kampati asokang wirajang kemang etam manggala mutamang etadi sanikatwana sabata maparajita sabata sotingga canti tante sang manggala mutaman ti Karaniya mata kusalena yantang santang padang abisameca sako uju ca suhuju ca suwaco ca samudu anatimani santo sako ca subaro ca apakico ca salahu kawuti santindriyo ca nipako ca apagabbo kulesu ananugiddo na ca kudang sama care kinci yena winyu pare upawadeyung sukinowa kemino hontu sabbe satta bawantu sukitata yeke cipa nabutati tasawa tawarawa anawasesa Digawa ye mahantawa majima rasaka anukatulla ditawa ye ca adita ye ca dure wasanti awidure
Buttawa sambhawe siwa sabe satta bhavantu sukitata na paro parang niko beta na timanye taka tacinang kanci biaro sana patigasanya na nyamanya sadu kamiceya mata yata niyang putang ayusa eka putta manurake ewam pisa babutesu manasambhawaye aparimanang metan jasa balokasming manasambhawaye aparimanang udang ado catiriyanca asam badang awerang asapatang titan carang nisinno wa sayano wa yawata sawigatamido etang sating aditteya brahma metang wiharang idamahu ditinca anupagamma sila wadasanena sampanno kame suwineya gedang nahicca tuga baseyang punareti ti virupakehi me metang erapatehi me cabya putehi me metang kanha gotama kehi ca apadakehi me metang dipadakehi me catu padehi me metang bahu padehi me mamang apadako hingsi mamang hingsi dipadako mamang catu pado hingsi mamang hingsi bahu pado sabe sata sabe pana sabe buta cakewala sabe badrani pasanto makinci papa magama apamano buddho apamano dhammo apamano sanggo pamanawantani siring sapani ahewicika satapadi unana bisarabu musika katamera kakatame parita patikamantu bhutani sohang namo bhagavato namo satanang sama sambuddhanang iti piso bhagava arahang sama sambuddho wijacarana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisadhamma sarati satta dewa manusanang buddho bhagava ti swakhato bhagavata dhammo sandittiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang weditabo vinyuhi ti supatipanno bhagavato sawaka sanggo ujupatipanno bhagavato sawaka sanggo nyayapatipanno bhagavato sawaka sanggo samicipatipanno bhagavato sawaka sanggo yadidang cattari purisa yugani atta purisa puggala esa bhagavato sawaka sanggo ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karaniyo anuttarang punya khetang lokasa ti bojanggo sati sangkato dhammanang wicayo tata wiriyang piti pasadi bojangga tata pare samadupe kabojangga satete sabadasina munina samadakata bawita bahulikata sangwatanti abinyaya nibbanaya cabodiya etena saca wajena sotite hotu sabbada
ekasming samayena tho mogala nancakasapan kilane dukite diswa bojangge satadesayi ecatang abinandit wa rogamucing sutangkane ete nasa cawajena sotite hotu sabbada ekada marajapi gela nyena bipilito cundata tere natanyewa bana petwa nasadarang samodit waca abada tamha wuta sitan naso ete nasa cawajena sotite hotu sabbada pahina te ca abada tinanampi mahesinang magahata kilesawa patanu patidammatang ete nasa cawajena sotite hotu sabbada yandun nimittang awamanggalanca yocam manapo sakuna sasado papa gahodo supinang akantang buddha nubawen nawina samento yandun nimittang awamanggalanca yocam manapo sakuna sasado papa gahodo supinang akantang dhamma nubawe nawina samento yandun nimittang awamanggalanca yocam manapo sakuna sasado papa gahodo supinang akantang sangga nubawe nawina samento duka pata cani duka baya pata cani baya soka pata cani soka hontu sabe pipanino etawata ca amhehi sambatang punya sampadang sabe dewa numodanto sabha sampati sitia danang dadantu sadaya silang rakantu sabada bawana pirata hontu gacantu dewata gata sabe Buddha balapata pacekanan cayang balang arahantanan cate jenna rakang banda misabbaso sabba Buddha nubawena sabba Dhamma nubawena sabba Sangha nubawena Buddha ratanang Dhamma ratanang Sangha ratanang tinang ratananang anubawena caturasiti sahasa Dhamma kanda nubawena pitakataya nubawena jinasawaka nubawena sabete roga sabete baya sabete antaraya sabete upadawa sabete dunimita sabete awamanggala winasanto ayuwadako dhanawadako siriwadako yasawadako balawadako wanawadako sukawadako hotu sabbada dukaro kabaya wera soka satu cupadawa aneka antaraya piwinasantu jate jasa jaya sidi danang labang soti bagyang sukang balang siri ayu cawano cabokang wudi caya sawa satawa saca ayu cajiwa sidi bawantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddha nubawena sada soti bawantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhamma nubawena sada soti bawantu te
Bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangkanu bhavena sada soti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, marilah kita bermeditasi yang akan dibimbing langsung oleh Bante Damiko Mahatera. Kepada Bante, dipersilahkan. Ya, mari Romo Ramani, Bapak Ibu sekalian, sejenak kita melakukan bawana, mengembangkan pikiran yang baik dengan pikiran-pikiran cinta kasih yang kita tujukan untuk diri kita sendiri, lalu kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, dan juga kepada semua makhluk. Mari kita duduk yang rileks, yang nyaman, yang tenang, kepala ditegakkan, telapak tangan letakkan di pangkuan atau di atas lutut, dan mata dipejamkan. Sadari saat ini apa yang sedang kita lakukan, dan mari kita tumbuhkan pikiran cinta kasih kepada diri kita sendiri, dengan mengucapkan dan meresapi kalimat di dalam pikiran, semoga saya berbahagia. Semoga saya berbahagia. Semoga saya berbahagia. Terus diulang di dalam pikiran dengan penuh peresapan. Rasakan kebahagiaan yang muncul. Pertahankan. Lalu kita pancarkan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga mereka yang sedang menderita sakit mendapatkan kesembuhan. Semoga mereka yang sedang sakit mendapatkan kesembuhan. Semoga mereka yang sedang sakit mendapatkan kesembuhan. Rasakan seolah-olah cinta kasih memancar keluar dari tubuh kita kepada mereka yang sedang sakit. Dan kita pancarkan cinta kasih kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terus kita ulang di dalam pikiran dengan penuh peresapan. Sampai sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, anusasana singkat dari Bante. Kepada Bante, dipersilahkan. Ya, Romo Ramani, para upacarika, Bapak Ibu saudara sekalian, bersama pada malam hari ini kita bertemu di ruang virtual dalam kegiatan guys, ya, baca parita secara virtual untuk
teman-teman, saudara, kerabat, handai tolan kita yang sedang dirundung duka masalah kesehatan. Ya tentunya kita berharap kebajikan-kebajikan ini, kekuatan keyakinan, kekuatan parita yang kita bacakan menjadi kondisi yang membawa ketenangan, kebahagiaan, kekuatan kesehatan, kesembuhan bagi mereka semua. Dan semoga pula kita selalu sehat dan bahagia di dalam menjalani kehidupan dengan landasan Buddha Dhamma. Bapak Ibu sekalian, di dalam khotbahnya Sang Buddha, yaitu di Nidikanda Sutta, khotbah tentang penimbunan harta kebajikan atau khotbah tentang penimbunan harta bagaikan pengikut, di situ disebutkan bahwa kita itu bisa memberikan persembahan dana kepada 6 tempat atau 6 objek. Yang pertama adalah kepada cetia. Jadi dalam hal ini, kalau ada pembangunan stupa, pembangunan plasa pohon bodhi, pembuatan Buddha Rupang, pembuatan roda dhamma atau dhamma caka, ataupun simbol-simbol yang membuat kita ingat kepada Sang Buddha, kita juga punya kesempatan untuk memberikan persembahan dana. Lalu kalau seandainya di wihara diadakan pengadaan kitab suci ataupun pembuatan prasasti yang isinya adalah teks dhamma, maka kita juga bisa memberikan persembahan dana di sana. Jadi rujukan pertama tempat untuk berdana adalah kepada cetia, ya kepada pembuatan objek puja bagi umat Buddha. Ya, dalam hal ini ya, secara umum adalah pembangunan wihara beserta dengan sarana prasarana kelengkapan sebuah wihara. Nah, lalu yang kedua adalah kepada sangga. Dana bisa dipersembahkan kepada sangga. Ya, sangga itu adalah komunitas. Ya, dalam hal ini saya sering merujuk kepada pemahaman bahwa kehidupan para biku sebagai bagian dari anggota sangga itu bukanlah sebuah profesi, melainkan sebuah cara hidup, mengikuti apa yang telah ditunjukkan oleh Sang Buddha. Makanya saya sering mengatakan jangan samakan para biku itu dengan tokoh agama lain gitu. Yang ketika mereka menerima undangan dari umat, mereka memasang patok, memasang tarif. Yang ketika tidak cocok, maka hal itu tidak jadi dilakukan. Ya makanya sering kita melihat berita-berita di media, ada tokoh agama diundang ceramah, ketika harganya tidak sesuai, mereka membatalkan kegiatan ceramahnya itu. Nah, para biku kan tidak ada yang demikian. Kenapa? Karena para biku itu adalah bukan profesi. Para biku itu adalah cara hidup. Ya, kebikuan itu cara hidup, mengikuti cara hidup yang ditunjukkan oleh Sang Buddha Gotama. Dengan menjalani aturan-aturan, ya, sebagai pelatihan yang sudah ditetapkan oleh Sang Buddha. Kalaupun para biku menerima dana dari umat berupa catupacaya atau 4 kebutuhan pokok ataupun penggantinya, ya dana itu dipakai, dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan dhamma juga. Ya kadang-kadang umat nggak ngerti apa. Ketika kita ke daerah, ya menerima undangan, ya tidak semua umat itu mampu mengganti transport. Maka kita bisa menggunakan dana untuk istilahnya subsidi silang. Ya, jadi dana dari umat-umat yang mampu mengganti transport kita gunakan untuk pembinaan kegiatan ke daerah. Ya, samping itu juga ada beberapa biku yang memiliki anak asuh secara diam-diam gitu, tidak membuat proposal ataupun tidak membuat penggalangan dana, melainkan dia menggunakan dana catupacaya yang dia terima untuk membantu anak-anaknya umat yang bersekolah, yang memang secara ekonomi kurang mampu. Ya, jadi itu. Jadi disinilah yang membedakan para biku dengan tokoh agama lain. Ya, kalau Romo kan boleh berprofesi ya. Ya, boleh dagang, boleh jualan, boleh jadi apa misalkan berdasarkan dengan keahlian yang dimiliki. Ya, Romo jadi teknisi boleh, Romo jadi ahli IT boleh, Romo jadi arsitek boleh. Nah, sedangkan para biku kan terbatas. Ya, meskipun
Mungkin dulu basicnya sekolah kedokteran, setelah jadi biku kan nggak dipakai lagi. Dulu basicnya sekolah komputer ya masih kepake lah sedikit-sedikit. Ya untuk, tapi kan tidak dijadikan sebagai profesi. Dulunya arsitek sekolahnya, tapi kan nggak dipakai lagi. Kalaupun mungkin membantu ya buat pembangunan, desain wihara dan sebagainya. Tidak dijadikan sebagai sebuah profesi. Jadi ini yang kedua, dana bisa diaturkan kepada sangga. Ya, sebagai sebuah komunitas, sebagai sebuah organisasi yang nanti akan berimbas juga kepada umat-umat ya dalam bentuk kegiatan-kegiatan pembelajaran ataupun praktik dhamma. Nah, lalu yang ketiga, dana itu bisa diaturkan kepada pugale, mereka yang membutuhkan. Siapa mereka yang membutuhkan ini? Ya bisa saudara-saudara kita yang sedang dirundung sakit, yang dirundung musibah. Karena di dalam konteks sutta yang lain, Sang Buddha juga merujuk. Dana itu bisa dipersembahkan kepada mereka yang akan pergi melakukan perjalanan. Dana itu bisa dipersembahkan kepada mereka yang baru tiba, yang baru datang. Ya, jadi kepada mereka yang mau pergi, kita ini jangan minta oleh-oleh. Justru kita harus berdana. Jangan membebani mereka dengan oleh-oleh, gitu kan. Kan kadang-kadang kita tahu, wah suhu Kasin ini mau ke Cina lagi. Jangan lupa ya suhu oleh-olehnya. Nah itu nggak boleh sebenarnya. Justru kita harus memberi bekal kepada mereka yang akan pergi. Ya, kepada mereka yang baru datang kan kelelahan di jalan. Kita juga perlu memberi persembahan dana kepada mereka. Ya minimal kita memberikan persembahan minum, makanan. Kenapa? Orang yang kelelahan pasti butuh itu. Ya, kepada yang mereka yang sakit ya kita pasti tahulah orang namanya sakit itu butuh biaya buat berobat, butuh biaya buat beli obat, butuh biaya buat bayar dokter, butuh biaya buat bayar rumah sakit. Ya makanya kita juga patut untuk bisa memberi persembahan dana kepada mereka. Dalam konteks di sini adalah pugale, orang yang membutuhkan. Ya, jadi dari tadi kan sudah disebutkan kepada mereka yang mau pergi, kepada mereka yang baru datang, kepada mereka yang sakit. Ya, ataupun tetangga kita yang memang secara kemampuan ekonomi masih di bawah garis sejahtera. Yang mungkin mereka butuh buat beli beras, buat mereka makan. Ya, kita patut untuk memberi persembahan dana. Lebih-lebih kalau seandainya mereka memang sedang mengalami musibah yang sangat berat. Ya, sakit, kedukaan, dan sebagainya. Ya, jadi ini pugale. Nah, yang keempat adalah kepada tamu, atiti. Ya, kepada mereka yang berkunjung ke tempat kita. Kan selama proses kita mengadakan kegiatan-kegiatan di wihara ataupun di rumah, ketika kita mengundang masyarakat ataupun sesama umat Buddha, kita pasti menyediakan persembahan dana makan dan minum untuk mereka yang datang. Kenapa? Karena mereka tamu. Ya, seperti guys kan kadang-kadang ada kegiatan anjang sananya ya, dari rumah ke rumah baca parita itu segala macam. Pasti ketika yang ketempatan sebagai tuan rumah tidak cuma sekedar menyiapkan perlengkapan puja, tapi juga menyiapkan konsumsi buat yang hadir, yang datang, ya kan? Nah, di wihara juga sekarang kan rata-rata usai puja bakti, pengurus-pengurus mengadakan konsumsi umat sebelum mereka pulang. Ya, jadi ini yang keempat kepada tamu. Nah, yang kelima jangan lupa kepada kedua orang tua kita, mata pita. Ya, kenapa? Mereka bukan cuma menjadikan kita ada. Ya, jadi dalam konteks Dhamma sebenarnya kan Sang Buddha menyebutkan ayah dan ibu itu seperti Brahma. Ya, Brahmati Mata Pitaro. Brahma itu siapa? Brahma itu adalah sosok dewa yang dalam konteks masyarakat India kuno dianggap sebagai pencipta. Ya, jadi Tuhan bagi kita sebagai umat Buddha adalah kedua orang tua kita. Mereka menjadikan kita ada. Mereka membesarkan kita, merawat kita, mendidik kita. Sampai akhirnya kita bisa seperti ini sekarang. Dulu ketika kita masih kecil, orang tua kita selalu memberikan fasilitas buat kita. Makanan, tempat tinggal, obat-obatan, sarana kesehatan, rekreasi, hiburan buat kita. Apapun yang kita pengen, orang tua tuh pasti selalu menyediakan.
Ya Bapak Ibu yang sudah punya anak kan pasti pernah ngalamin ya, kenapa sih kerja capek-capek buat anak? Pasti alasannya begitu. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua kan pasti nggak mau derita yang dulu kita alami ketika kita masih kecil dialami juga oleh anak kita. Ya, meskipun ya memang anak itu perlu dididik untuk kuat memiliki mental yang tabah, yang istilahnya teguh dalam menghadapi kondisi-kondisi kehidupan yang semakin hari kan semakin berat ya. Makanya sebenarnya di satu sisi kita juga memberi kebutuhan-kebutuhan buat anak-anak, tapi jangan lupa untuk menguatkan mentalitas mereka untuk menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang pasti terjadi juga dalam hidup mereka. Meskipun tidak sama deritanya seperti yang kita alami ketika kita masih kecil. Ya, tapi tetap ya kita perlu mendidik mereka. Nah, nanti setelah kita jadi seperti sekarang ini, jangan lupa orang tua kita juga patut untuk disupport, untuk diberi dana. Ya, sebagaimana mereka dulu memberi apapun yang kita inginkan. Makanan, tempat tinggal, obat-obatan, pakaian, sarana pendidikan, hiburan, rekreasi. Sekarang kita juga wajib memberi kepada mereka. Lebih-lebih bila mana mereka dalam kondisi yang kurang sehat. Kita sebagai anak berusahalah meluangkan waktu untuk merawatnya. Ya, kan orang tua dulu ketika kita sakit pasti mereka sangat khawatir. Ya, sekarang ya anak juga harus punya kepedulian kepada orang tuanya. Jangan sampai nanti orang tuanya tidak diurus, tidak dirawat. Ya, kita harus punya bakti. Kita harus punya ketulusan. Kita harus punya penghormatan kepada kedua orang tua kita. Lebih-lebih bila mana mereka kondisinya kurang fit, kurang sehat. Ya jangan kemudian kita telantarkan. Kan ya nyesel itu selalu belakangan ya Bapak Ibu sekalian. Ya makanya jangan sampai itu terjadi dengan kedua orang tua kita bila mana mereka ada. Jadi cukupilah kebutuhan-kebutuhan hidup mereka, makanan, tempat tinggal, obat-obatan, sarana kesehatan, hiburan, rekreasinya, segala macamnya. Sebagaimana dahulu mereka juga mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita ketika kita masih belum mampu mencari sendiri. Ya, jadi kita patut memberi persembahan dana juga kepada orang tua kita sebagai wujud bakti, sebagai wujud balas budi, sebagai wujud penghormatan kepada mereka atas kebaikan mereka selama ini kepada diri kita. Kemudian yang keenam adalah kepada sesama saudara. Ya, jadi jangan pelit juga. Karena orang yang terdekat yang pasti ngebantuin kita ketika kita mengalami kesulitan itu adalah pasti saudara-saudara kita juga. Ya, jadi kepedulian kita kepada sesama saudara pun harus kuat. Kepedulian sosial kita kepada sesama famili kita pun harus kuat. Lebih-lebih kalau memang itu adalah saudara yang sangat dekat, kakak beradik misalkan, cici koko misalkan. Jadi jangan sampai nanti menjadi beban baru bagi orang tua. Kenapa? Karena kita memperebutkan apa yang ditinggalkan oleh orang tua. Jadi jangan sampai demikian. Dan justru kita harus mau peduli, mau saling berbagi. Memang dalam Buddhisme tidak disebutkan berapa persentase pembagian misalkan peninggalan dari orang tua, warisan dalam hal ini. Tidak disebutkan, tapi asas keadilan itu harus diterapkan gitu. Jadi jangan karena merasa anak laki-laki, jangan karena merasa anak paling tua, ketika orang tua meninggalkan warisan, pengennya dapat paling gede. Tidak. Tetap harus ada asas keadilan. Ya. Kenapa? Karena dengan dibagi secara merata, tentunya semuanya akan merasa puas dan tercukupi. Ya kan kalau di Anda seandainya ada berat sebelah, saya anak laki-laki, saya anak paling tua, saya sebagian yang paling gede. Jadi jangan sampai demikian. Justru kita itu harus bangga ketika kita mampu mencukupi hidup kita dengan hasil dari tangan kita sendiri. Bukan dari hasil tangan yang ditinggalkan oleh orang tua kita. Ya kan? Kan di dalam Sigalowada Sutta kan disebutkan, kewajiban anak apa? Meneruskan apa yang dulu dirintis oleh orang tuanya. Kalau bisa mengembangkan, bukan malah memperebutkan ataupun menghabiskan dengan dihambur-hamburkan. Ya, jadi sesama saudara harus saling peduli, sesama saudara harus saling mau berbagi. Ya, jadi inilah 6 tempat yang dirujuk
di dalam Nidhi Kanda Sutta kepada siapa kita patut memberikan persembahan dana. Ingat di situ ada pugale kepada mereka yang membutuhkan. Konteksnya bisa kepada mereka yang sedang sakit saat ini. Nah, kita berbagi cinta kasih malam ini. Kita berbagi kasih sayang, ya, mengembangkan pikiran meta karuna, mengembangkan kebajikan-kebajikan kepada mereka yang sedang kena musibah kurang sehat. Ya, tentu kondisi-kondisi ini semoga menjadi kondisi yang baik buat mereka mendapatkan ketenangan, ketabahan, bisa menerima kondisi yang saat ini mereka sedang alami. Sehingga dengan hal-hal baik yang mereka buat juga menjadi kondisi bagi mereka untuk segera mendapatkan kesembuhan. Ya, ini sekian anusasana yang saya sampaikan. Semoga hal-hal baik ini selalu bertumbuh dalam diri kita semua. Semoga hal-hal baik ini selalu berkembang dalam diri kita semua. Semoga Tiratana selalu beserta kita. Semoga kita selalu maju dalam Dhamma. Terima kasih. Sabe sata, bonus ketata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana atas anusasana yang dibabarkan oleh Bante Dhammiko Mahatera. Selanjutnya, mungkin ada pesan singkat yang disampaikan oleh Sukasin. Luar biasa upacarika Ratna yang malam ini begitu sangat-sangat fleksibel untuk membuka acara. Yang kami muliakan Bante Dhammiko Mahatera. Yang saya hormati para Romo, Ramani, serta yang saya kasih saudara, sahabat kita, dimanapun berada saat ini, baik yang secara sehat maupun yang dirundung kurang sehatnya fisik ini. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sungguh luar biasa kita telah dibina oleh Yang Mulia Bante Dhammiko Mahatera. Bante Dhammiko Mahatera telah memberikan anusasana yang begitu luas. Memang sesuai karena figur Bante Dhammiko Mahatera adalah ahli seni yang luar biasa. Beliau adalah arkeologi yang ahli seni yang tekuk-tekukannya itu semua bisa dipelajari dan bisa diselami. Beliau bukan hanya mengajarkan kita secara ritual, namun secara spiritual. Kalau ritual itu kita hanya kadangkala memburu para arahat, cuman itu aja. Namun kalau spiritual yang sesuai diarahkan Yang Mulia Bante, bahwa kita juga harus menghormati orang tua dan saudara-saudara kita. Memang itu adalah sungguh yang luar biasa, karena beliau juga mengatakan kadangkala kita itu hanya ritual aja, bisa memburu para arahat sampai mempunyai kebanggaan. Wah, saya ke Bodhgaya sudah 15 kali. Apa artinya kalau 15 kali? Sedangkan orang tua yang dalam jarak yang tertentu tidak pernah didatangi. Apalagi kalau orang tua secara fisik kurang sehat. Maka malam ini betul-betul luar biasa Bante Dhammiko Mahatera ini memberi kita spirit untuk kita menguatkan spiritual dalam suatu hal. Tentu malam ini dengan serangkaian parita sutta maupun kata merupakan suatu imun bagi saudara-saudara kita yang secara fisiknya kurang sehat. Pasti beda. Semoga Sang Tiratana, Buddha, Dharma, dan Sangha selalu melindungi kita. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih atas pesan singkat yang diberikan oleh Sukasin. Nah, selanjutnya, marilah kita melimpahkan jasa-jasa yang sudah kita lakukan kepada
nama-nama yang telah saya sebutkan sebelumnya. Semoga nama-nama tersebut yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan atas penyakitnya, dan kepada semua makhluk, semoga semua makhluk berbahagia. Kami persilahkan kepada Bante Damiko Mahatera untuk memimpin pembacaan Patidana. Pada Bante, persilahkan. Ya, mari Bapak Ibu sekalian kita mengaturkan kebajikan-kebajikan ini, khususnya bagi sanak keluarga leluhur yang telah meninggal. Semoga mereka mengetahui dan ikut berbahagia dengan kebajikan-kebajikan yang kita lakukan pada malam hari ini ataupun tadi dan beberapa waktu yang lalu. Punya sida nikata sayananya nikata anime te sanca bagino honto satananta pamanaka ye piya gunawanta ca maihang mata pitadayo dita meca pyadita wa anye maca tawerino sata te tantilo kasming te bumaca tuyonika panceka catuwo kara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidana me anumodantu te sayang ye cimang na pajananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe sata sadahonto awera sukajiwino kema padan capa ponto te sasasi jatang subha. Sadu. Berikutnya pengumuman yang akan dibacakan oleh Romo Edi. Kepada Romo Edi dipersilahkan. Ya, terima kasih, Saudari Ratna. Untuk pembacaan parita bagi saudara-saudara kita yang sakit hari Selasa depan, tanggal 25 November, dipimpin oleh Yang Mulia Bante Abhayasino. Seperti biasa, Bapak Ibu, kalau ada saudara-saudara yang sakit, bisa mendaftarkan ke HP saya, HP Ramani Hili, dan juga ke HP Wihara. Selanjutnya, apabila yang sakit sudah sembuh, mohon kami dihubungi kembali, supaya nama-nama tersebut bisa saya hapus atau saya coret. Ya, sekian pengumuman dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Romo Edi. Selanjutnya, marilah kita tutup pembacaan parita pada malam hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu. Sebagai bentuk ungkapan terima kasih kita pada malam hari ini yang telah dibimbing oleh Bante Damiko Mahatera pada pembacaan parita. Marilah kita mengucapkan terima kasih kepada Bante, diawali dengan saya mengucapkan okasa dan dilanjutkan dengan wandami Bante. Okasa Wandami Bante Biwadana silisa nicang uda pacayeno cataro dhamma wadanti ayuwano sukang balang. Semoga bahagia bebas dari duka. Modana Terima kasih Bante. Bante. Selamat malam. Anumodana Agama bahagia Bante. selalu, Bante. Sampai ketemu di Surabaya, Bante. Ya. Koncoe suhu belum ngundang saya ke Edaka. Bulan 12 Bante. Bulan 12. Nggak bisa aja, bulan 12 sudah penuh. April, Nah, itu minggu apa? keempat paling kalau mau. Besok April. Minggu keempat.
minggu keempat. Hari April minggu Natal, Bante. keempat. Di WA aja nanti. Ya tak, Ya. saya WA Bante besok Bante. Ah, Ya. ya. Oke, Tapi kan siap. minggu Kemudian kedua oke. Desember Bante, nganteni Bante Sada Bante. Kapan? Minggu kedua Desember. Nggak bisa saya. Ada jadwal. Minggu kedua Ya, ya. Desember Hmm. ceramah di Jakarta. Oh, besok aja tak WA Bante. Ya, Ya. oke. Ya, anumodana Bante. Selalu Anumodana, sehat, Ya, yuk. segar, bugar. Sama-sama, yuk. Ya, selalu Ya, Bante. yuk. Ya, Terima kasih. Selamat malam Bante. saya pamit Sampai ya. ketemu, Saya Bante. izin pamit. Ya, Yuk, Bante. makasih semuanya. Bante. Yuk. Selamat malam, Bante. Malam semuanya. Tutup Cilili. Cilili. Oh, Loh, sudah. sudah Keluar off. mungkin. Iya. Ya wes. Kita Ya, tutup. Panji. Salam Panji, salam sehat. 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye semua. Oh ini. Cilili. Terima kasih semua. Selamat malam. Selamat malam Sampai semua. ketemu Selamat Cilili. malam semua. Terima Oke, kasih oke. semuanya. Selamat malam. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Romo Terima Edi. kasih. Ya. Semuanya bye-bye. Thank you. Bye 5, semua. 4, 3, 2, 1. Bye-bye. Bye. Bye.